warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmina Pratiwi Putri Papua, mahasiswa dari Teknologi Laboratorium Medis kelas 2A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai isolasi DNA. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. DNA merupakan informasi genetik pada makhluk hidup yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi yang berupa untai ganda yang terpilih. Metode isolasi DNA adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan DNA dengan zat lain dari suatu sel. Nah, prinsip dari isolasi DNA adalah isolasi jaringan atau sampel pelisisan dinding dan membran sel, ekstraksi DNA, pengendapan DNA, pemurnian DNA, dan pengawetan DNA. Bagaimana dengan cara kerjanya atau prosedurnya? Yang pertama, kita persiapkan alat dan bahan. Nah, alatnya yaitu ada tabung serum atau mikrotub atau Eppendorf, ada sentrifuge, ada rak tabung, ada tip biru, mikropipet, alat vortex, dan kulkas. Nah, bahannya ada darah EDTA, larutan isopropanol, etanol 70%, kit isolasi DNA yang terdiri dari larutan selisis, larutan nukleolisis, larutan protein preparation, larutan DNA. Nah, langkah-langkah kerjanya yang pertama, lakukan pengambilan darah EDTA sebanyak 2 cc lalu sentrifuge. Yang kedua, ambil 1 buah tabung Eppendorf steril, lalu masukkan 900 mikroliter larutan selisis. Yang ketiga, pipet 300 mikroliter Bufecort, lalu masukkan ke dalam tabung Eppendorf berisi selisis, lalu homogenkan menggunakan alat vortex. Yang keempat, inkubasi 10 menit di dalam kulkas untuk melisiskan eritrosit. Yang kelima, selama 1 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Lalu buang supernata. Ulangi langkah ini kurang lebih sebanyak 5 kali hingga larutan jernih. Yang keenam, tambahkan 300 mikroliter larutan nukleolisis ke dalam suspensi, homogenkan untuk melisiskan sel darah putih hingga larut menjadi kental. Yang ketujuh, tambahkan larutan protein preparation sebanyak 100 mikroliter, homogenkan dengan vortex selama 10-20 tik 8, sentrifuge 13.000 rpm selama 3 menit. Yang kesembilan, pipet 300 mikroliter isopropanol ke dalam tabung Eppendorf steril yang lain. 10. Pindahkan supernata di langkah ke-9 tadi ke dalam tabung berisi isopropanol. Homogenkan dengan cara membolak-balik secara perlahan agar larutan tercampur dan terlihat massa seperti benang-benang putih. Yang ke-11, sentrifuge sebanyak 3000 rpm selama 1 menit. 12. Buang supernatan, tambahkan 300 mikroliter etanol 70%, lalu sentrifuge. Ke-13, aspirasi etanol dengan hati-hati, jangan sampai pelat terbuang. 14. Letakkan tabung secara terbalik di atas tisu dan keringkan di udara selama kurang lebih 1 jam. Ke-15 atau yang terakhir, tambahkan 100 mikroliter larutan rehidrasi DNA. Catat dengan DNA disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius lalu atau untuk jangka panjang di bawah minus 20 derajat Celcius. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.